Nah, di pembelajaran 2 ini ada sebuah teks, silahkan untuk yang membaca pertama kali, Brandon. Ayo, minta tolong dibacakan tentang buah dan manfaatnya. Baca artikel tentang manfaat buah dan bagi kesehatan di bawah. Ini yang ada di buku kalian. Silakan. Ya, buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin. Berikut adalah beberapa manfaat sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai sumber air untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Sumber antioksida. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindari kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Sudah, Pak? Ya. Oke, kalian perhatikan sekarang yang telah dibacakan teman kalian, Brandon, tentang buah dan manfaatnya. Jadi untuk manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangat beragam. Nah, jadi buah-buahan itu dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Nah, dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Nah, jadi kalian bisa perhatikan beberapa manfaat buah-buahan. Yang pertama adalah sebagai sumber vitamin. Nah, jadi buah ini merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Nah, kemudian yang kedua yaitu sumber air dan gizi. Nah, buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, kemudian yang ketiga, buah-buahan juga memiliki manfaat sumber antioksidan. Nah, di sini buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Kemudian selanjutnya, mencegah penyakit tertentu. Jadi buah-buahan juga merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar kita tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Nah, kalau sering makan buah-buahan maka tubuh kita juga akan vitaminnya akan terjaga ya. Karena sering makan buah-buahan ada sumber vitamin dan ada sumber gizi. Nah, selain itu juga ada sumber antioksidan. Makanya kita tidak mudah terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian buah-buahan juga bisa untuk obat luar tubuh, Nak. Nah, buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti bisa juga jerawat, bisul, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, jadi buah-buahan itu sangat penting bagi tubuh kita. Jadi banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan. Nah, terutama untuk buah-buahan impor. Nah, padahal buah-buahan dan sayuran lokal pun
sama enaknya dan sama gizinya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan sekarang selanjutnya adalah ada sebuah percakapan iklan layanan masyarakat tentang buah lokal. Nah, ini. Ayo bermain peran. Nah, sekarang selanjutnya bermain peran ini nanti siswa satu yang jadi siswa satunya Kathleen, kemudian siswa duanya Firna ya. Nah, coba ayo bermain peran, peragakan percakapan siswa 1 dan siswa 2. Siswa satunya Kathleen, siswa duanya Firna. Ya, silakan dimulai. Siswa 3-nya siapa, Pak? Nah, siswa 3-nya siapa, Pak? Siswa 3-nya berarti Rizky. Siswa 3-nya Rizky ya. Ayo silakan mulai. Halaman berapa, Pak? Oh, kamu bisa lihat layar, Nak. Layarnya di HP-mu kan terlihat. Halamannya halaman 90. Ayo Kathleen, bisa dimulai. Siswa satunya Kathleen ya, siswa duanya Firna. Ayo mulai. Lihat apa yang kubawa. Nah, apa itu? Kenapa warnanya agak merah? Ini buah naga impor loh. Tak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali. Oh, buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga. Akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama. Harganya juga jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak mengaruhi manfaatnya? Ya, kalau saya produksi tani lokal itu lebih segar, sebab jalur distribusinya pendek. Berbeda dengan buah impor yang kebutuhan banyak mengawet, sebab jalur panjang. Jadi selain aman selain produksi petani lokal lebih aman untuk membantu memperdayakan petani lokal kita. Oh begitu ya, aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Sudah? Nah, sip, bagus. Nah, jadi itu tadi bermain peran ya, bermain peran dengan memperagakan percakapan. Kalau kita perhatikan di percakapan tersebut ya, di percakapan tersebut membahas apa Nak ya? Yang dibahas. Ayo membahas apa? Buah lokal, Pak. Buah lokal. Kemudian yang dibahas buah lokalnya buah lokal apa ya? Buah naga. Ya, buah naga. Ada yang pernah makan buah naga? Pernah, Pak. Oh, pernah. Nah, jadi percakapan yang telah diperagakan tadi, buah lokal juga memiliki manfaat dan rasanya juga sama seperti buah-buah yang buah-buah impor ya. Nah, jadi
Walaupun warnanya beda tapi tidak mempengaruhi manfaatnya. Kalau buah produksi petani lokal itu biasanya malah lebih segar ya. Lebih segar, kemudian kenapa segar? Karena jalur distribusinya atau pengirimannya lebih pendek, lebih cepat ya. Kalau yang impor kan dari luar negeri kan datangnya lewat kapal kan lama berhari-hari ya. Berhari-hari bahkan bisa sampai 1 bulan malah. Nah, kalau di lokal kan deket nak ya. Habis panen langsung dikirim dijual di pasar langsung kalian beli. Nah, masih segar ya. Buahnya masih lebih segar. Berbeda dengan buah yang impor. Dia kan juga membutuhkan banyak pengawet karena lebih panjang. Nah, malah nggak sehat kalau ada pengawetnya. Jadi akan lebih baik kalau kita membeli buah-buahan yang lokal saja, yang baru dipetik kan lebih segar. Kalau yang biasanya impor dari luar negeri pasti dia biasanya biar awet sampai ke Indonesia kan mereka pakai bahan pengawet. Nah, itu sangat berbahaya ya. Nah, jadi akan lebih baik lagi kalau kita membeli buah-buahan atau sayur-sayuran yang berasal dari lokal. Nah, selain itu juga produksi petani lokal lebih aman ya, lebih aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga kita bisa membantu memberdayakan petani lokal kita. Nah, mungkin ada yang pernah ikut orang tuanya atau diminta tolong dimintai tolong orang tua untuk membeli buah-buahan. Ada yang pernah beli buah-buahan? Pernah enggak? Mungkin diajak orang tua kalian untuk membeli buah-buahan? Pernah, Pak. Oh, pernah. Nah, bagus. Jadi akan lebih baik lagi kalau kita membeli buah-buahannya, buah-buahan yang lokal, produk lokal, ya lebih segar. Nah, nanti juga setelah ini kalian bisa belajar untuk berlatih membuat sebuah iklan layanan masyarakat untuk media elektronik. Nah, nanti bisa menggunakan salah satunya buah lokal yang paling banyak terdapat di daerahmu. Nah, nanti kalian ketika membuat sebuah iklan juga kalian harus menentukan kata kunci untuk percakapan iklanmu. Nah, ketika kalian membuat sebuah iklan, nah gunakan kalimat percakapannya itu yang baik dan santun, ya. Selanjutnya, nah ini ada percakapan lagi, nak. Ada percakapan antara Benny dan Edo. Ya, Benny dan Edo. Benny sama Edonya bisa ini. Yang jadi Benny ini Rizky, yang jadi Edo Brandon. Ayo. Silahkan, nak. Brandon sama Rizky ya. Tahu tidak kamu? Ternyata buah pisang banyak sekali manfaatnya untuk mengatasi gangguan pencernaan. Wah, serius kamu? Iya, buah pisang juga termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya. Coba kita simak informasi berikut ini. Sudah, Pak? Ya, informasinya dibacakan, nak. Manfaatnya, nak. Bergantian, ya. Ya, Pak. Manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah mak dan luka akibat gangguan pencernaan. Karena teksturnya yang lembut, pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Ayo selanjutnya, Rizky.
bergantian. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau rutukan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan rasa aman lambung. Ya, cukup. Nah, yang dibacakan teman-teman kalian, Brandon sama Rizky ini tentang percakapan dan manfaat buah pisang bagi pencernaan. Nah, jadi untuk pisang ini dia dapat mencegah MAH, kemudian dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya lembut. Nah, pisang juga dapat menetralisir menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Nah, kemudian untuk daging buah pisang yang lembut juga melapisi dinding-dinding lambung ya. Melapisi dinding lambung, kemudian dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Nah, pisang juga sangat membantu, Nak, ya. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Kemudian pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Nah, juga untuk pisang ini juga dapat direkomendasikan untuk pasien yang sakit perut. Nah, kemudian untuk menetralkan keasaman lambung. Nah, padahal pisang ini kan sehari-hari kita pernah melihatnya, Nak, ya. Tidak asing bagi kita, kemudian kita juga setiap hari menemui pisang juga mudah didapat. Nah, ternyata pisang memiliki manfaat yang banyak sekali ya. Memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Nah, sampai di sini paham, Nak? Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, untuk yang peraturan untuk permainan ini tidak usah. Selanjutnya, jadi ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Nah, salah satunya seperti yang terdapat dalam batik Semarang. Nah, di buku kalian, di buku siswa, ada sedikit ulasan tentang batik. Ada di halaman 92. Nah, 92. Selanjutnya, untuk yang membacakan teksnya, silahkan Kathleen. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam seperti motif parang, babon angrem, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah hijau, kuning, merah, dan merah muda serta didominasi motif bunga.
Untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Sudah, Pak? Ya. Jadi Jawa Tengah ini juga merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Ya. Jadi batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Kalau daerah penghasil batik di Jawa Tengah itu yang banyak, kemudian yang paling terkenal atau menonjol adalah seperti Pekalongan, kemudian Solo, dan Semarang. Kemudian juga ada pusat penghasil batik yang terkenal lainnya ada di Yogyakarta. Nah, batik Yogyakarta dan Solo ini lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batiknya Yogyakarta itu ada macam-macam, ya bermacam-macam seperti motif parang, kemudian babon angkrem, kemudian juga model motif Wahyu Tumurun. Nah, kalau untuk batik Pekalongan ini memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Nah, biasanya coraknya itu banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Kemudian untuk batik Pekalongan juga banyak didominasi warna cerah, kemudian hijau, kuning, merah, dan merah muda. Kemudian serta didominasi ada motif bunganya. Kemudian kalau untuk batik Semarang biasanya juga banyak didominasi ada warna coklat, kemudian kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, ada bunga, kemudian ada daunnya dan juga ada burung. Nah, itu adalah kain batik yang ada di Jawa Tengah. Penghasil kain batik terbesar di Nusantara, di Provinsi Jawa Tengah, dan ada di berbagai kota di Jawa Tengah. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, Nak? Ada yang ditanyakan sebelum Mbak Yus akhiri? Tidak, Pak. Oke. Sampai sini paham ya? Iya, Pak. Paham. Oke, kalau paham dan tidak ada yang tanyakan, nanti setelah ini silakan kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas. Nah, setelah pembelajaran Vicon ini, Vicon, silakan nanti setelah ini kalian lanjutkan dengan tugas. Kalian bisa melihatnya nanti di Google Classroom, ya. Kalian bisa melihat tugas yang ada di Google Classroom, tugas kelas, dan juga kalian bisa lihat di grup WA. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, Pak Yus akhiri, ya. Pak Yus akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan kemudian kita juga berdoa agar selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga berdoa untuk kedua orang tua kita, kemudian juga berdoa supaya apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Berdoa, selesai. Oke anak-anak, Pak Is akhiri, sampai ketemu lagi besok hari Senin ya. Besok tidak ada pembelajaran video call, tapi kalian harus selalu melihat tugas di Google Classroom ya. Selalu melihat dan nyimak di grup juga, di grup WhatsApp, apa tugas-tugas yang harus dilaksanakan setiap harinya. Oke anak-anak, tetap semangat belajar ya, selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Dadah.